few moments later. Penganggaran perusahaan atau bisa disebut dengan budgeting merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan atau biasa disebut dengan laporan laba rugi, neraca, perusahaan modal, dan arus kas. Penganggaran perusahaan atau bisa disebut dengan perencanaan dan pengendalian laba tersebut mencakup pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan perusahaan, pengembangan strategi perencanaan jangka panjang, spesifikasi strategi perencanaan laba jangka pendek, pembuatan suatu pelaporan kinerja periodik, dan pengembangan prosedur tindak lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan anggaran perusahaan. Tahukah kawan-kawan, dalam menyusun suatu anggaran perusahaan itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kenapa? Karena dalam suatu perusahaan itu memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penganggaran keuangan tersebut. Di sini saya akan memberitahu beberapa tujuan dari anggaran perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai alat ukur dan pengendali kinerja suatu individu ataupun kelompok dalam suatu perusahaan. Kemudian sebagai landasan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Kemudian sebagai pengoptimal penggunaan sumber daya yang ada di suatu perusahaan sehingga sumber daya di perusahaan tersebut dikelola dengan optimal. Kemudian selanjutnya itu untuk memperjelas tujuan dari anggaran perusahaan tersebut. Kemudian sebagai alat komunikasi kepada pihak ketiga dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi penganggaran keuangan yang ada di suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut tahu arah tujuan dari perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran perusahaan, di mana dengan adanya anggaran, usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil karena ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan perencanaan yang sudah matang. Perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk memandang ke masa depan akan selalu memikirkan apa saja yang akan dilakukannya untuk masa yang akan datang, sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan ini akan berpegangan terhadap perencanaan yang memang sudah disusun sebelumnya. Adapun manfaat adanya anggaran dalam suatu perusahaan diantaranya itu, yang pertama adanya perencanaan terpadu, di mana anggaran tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, di mana anggaran tersebut dapat memberikan pedoman yang berguna, baik itu bagi manajemen puncak maupun bagi manajemen menengah. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengkoordinasian kerja, di mana anggaran tersebut dapat memperbaiki koordinasi kerja intern suatu perusahaan. Yang keempat sebagai alat pengawasan kerja, di mana anggaran ini memerlukan serangkaian standar prestasi ataupun target yang dimana hal tersebut dapat dibandingkan dengan realisasinya, sehingga setiap pelaksanaan aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat evaluasi kegiatan suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis anggaran perusahaan. Nah, jadi jenis anggaran perusahaan itu ada 14. Anggaran pertama perusahaan itu ada namanya anggaran biaya bahan baku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anggaran biaya bahan baku? Anggaran ini merupakan anggaran yang memerlukan untuk nyetok bahan baku untuk kegiatan produksi selama satu periode. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi ini adalah suatu anggaran yang menyesuaikan budget perusahaan untuk mengelola bahan baku yang telah dibeli tadi, yang di awal tadi, untuk diperjual kembali sesuai dengan yang layak dalam periode kurun waktu, satu waktu atau satu periode. Nah, yang ketiga itu ada namanya anggaran biaya. Anggaran biaya ini tidak terlalu jauh dengan anggaran biaya produksi. Anggaran produksi ini tidak terlalu jauh dengan anggaran biaya produksi. Anggaran produksi ini merupakan acuan untuk membuat anggaran biaya produksi untuk menentukan rencana perusahaan ke depan. Nah, yang keempat itu ada anggaran penjualanan. Anggaran penjualanan ini adalah anggaran yang disusun berdasarkan proyeksi penjualanan. Biasanya dijadikan acuan untuk menyesuaikan anggaran selanjutnya.
Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada anggaran biaya tenaga kerja. Biaya ini mencakup upah kerja atau buruh yang terlibat langsung dalam proses terjadinya proyeksi dalam suatu perusahaan. Jenis ini, yang kelima ini upah tenaga kerja ini periode itu termasuk satu periode atau dalam 1 tahun. Termasuk di dalamnya itu adalah jumlah pekerjanya dan jumlah jam pekerjanya dan jumlah unit yang akan diproduksikan. Jenis-jenis anggaran perusahaan, yaitu ada anggaran biaya overhead pabrik. Nah, anggaran biaya overhead pabrik ini meliputi perhitungan untuk biaya tambahan, termasuk dalam jenis biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pajak asuransi, hingga fasilitas yang digunakan selama periode produksi itu berlangsung. Nah, ada juga anggaran persediaan. Anggaran persediaan ini umumnya akan disusun untuk mengetahui nilai persediaan dan jumlah persediaan bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan mendatang. Nah, ada juga anggaran program. Selanjutnya ini anggaran program jenis perusahaan ini merupakan anggaran operasional berdasarkan seluruh program yang dilakukan perusahaan. Tujuan adanya program perusahaan ini untuk menganalisa setiap program yang dijalankan perusahaan, apakah sudah sesuai atau belum dengan programnya. Nah, ada juga anggaran pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban ini tujuannya untuk mengendalikan manajemen perusahaan. Isinya itu merupakan anggaran operasional kegiatan perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawabannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis anggaran perusahaan, yaitu ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal ini merupakan jenis anggaran perusahaan yang disusun berdasarkan estimasi penjualan dan biasanya menjadi acuan dalam pembuatan anggaran kas dan biaya non-produksi lainnya. Kemudian ada anggaran kas. Anggaran kas ini berupa jenis anggaran perusahaan yang biasanya mencakup estimasi dana dan penggunaan kas dalam satu kurun waktu tertentu. Kemudian ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan jenis anggaran perusahaan yang dibuat untuk memprediksi laba rugi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada anggaran neraca. Anggaran neraca ini isinya berupa rencana keuangan, hutang, aktiva, dan modal yang dimiliki perusahaan di awal dan di akhir satu periode. Dan yang terakhir ada anggaran posisi keuangan. Anggaran posisi keuangan ini berupa jenis anggaran perusahaan yang isinya berupa rencana perubahan hutang, aktiva, dan modal perusahaan selama satu periode tertentu. Itulah materi mengenai jenis-jenis anggaran perusahaan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang tips dan juga cara membuat anggaran pendapatan perusahaan menjadi efektif. Nah, anggaran adalah perkiraan ataupun rencana keuangan yang diperoleh perusahaan yang mencakup dari pendapatan, pengeluaran, sumber daya dalam periode tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk membuat anggaran perusahaan menjadi efektif? Untuk tips yang pertama adalah membuat analisis historis, yaitu analisa untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran dari tahun-tahun lalu ke tahun-tahun yang akan datang untuk menganalisa berapa pengeluaran ataupun pendapatan yang diterima. Yang kedua, membuat rencana ataupun menentukan tujuan dari anggaran tersebut, yakni membuat apakah tujuannya menjadi jangka panjang ataupun jangka pendek. Selanjutnya, identifikasi pengeluaran rutin, yakni dengan cara kenali biaya tetap dan biaya variabel, yang dimana dikatakan mana biaya tetap, dimana biaya variabel dari suatu perusahaan secara berkala. Selanjutnya, menentukan ataupun memberikan prioritas pengeluaran. Berikan prioritas pengeluaran pada pengeluaran yang bersifat krusial. Selanjutnya adalah perhitungan pendapatan, yakni menghitung pendapatan perusahaan dari biaya penjualan ataupun dari investasi ataupun dari pendapatan-pendapatan yang lainnya yang masuk ke dalam perusahaan. Cermati perubahan eksternal, yakni dengan melakukan pertimbangan pada perubahan pasar yang terjadi. Selanjutnya, membuat anggaran sefleksibel mungkin, dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan juga evaluasi. Dalam hal ini melakukan
pemantauan dalam hal realisasi anggaran dari perusahaan dan juga melakukan evaluasi pada kinerja perusahaan.